Teman-teman, saat teduh kita pagi ini, bilangan pasal yang ke-10, ada dua perikop di dalamnya. Yang pertama adalah perintah untuk membuat dua trompet perak, dan yang kedua, bangsa Israel berangkat dari Gunung Sinai berpindah ke padang gurun Paran. Ada makna literal dan historis mengenai kedua trompet ini. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan memerintahkan Musa supaya membuat nafiri dari perak yang nantinya akan digunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskar Israel bergerak maju. Bahwa kedua trompet ini terbuat dari perak, dalam Alkitab secara umum perak menggambarkan karya penebusan Tuhan. Dalam maksud yang pertama, trompet menjadi instrumen yang digunakan untuk pertemuan umat. Trompet juga berguna untuk menjadi komando bahwa sudah waktunya bangsa Israel membongkar tenda mereka dan kemudian harus mulai bergerak melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Nah, kita mesti mengingat bahwa umat Israel yang sedang berada di padang gurun ini berjumlah sekitar 2 juta orang. Harus ada suatu cara untuk mengkomunikasikan pesan-pesan khusus yang sangat penting. Harus ada suatu cara untuk mengkoordinasikan kegiatan dan pergerakan umat. Oleh karena itu, Tuhan menentukan jika kedua trompet ditiup bersamaan, itu adalah panggilan untuk semua umat supaya datang berkumpul. Tetapi jika yang ditiup hanya satu, maka itu adalah panggilan hanya untuk para pemimpin saja, supaya mereka berkumpul. Nah, Tuhan juga mengajar umatnya, jika trompet ditiup dengan bunyi semboyan tertentu, maka itu adalah komando bagi laskar yang berkemah di sebelah timur supaya bergerak maju. Tetapi jika bunyi trompet dengan semboyan tertentu itu ditiup 2 kali, maka itu adalah komando bagi laskar yang berkemah di sebelah selatan untuk bergerak maju. Untuk petugas peniup trompet perak ini, Tuhan menetapkan anak Imam Harun yang harus menjadi petugas secara turun-temurun selama-lamanya. Trompet perak ini juga digunakan untuk maksud khusus. Kalau peperangan tak terhindarkan, maka trompet ini harus ditiup dengan nada khusus. Ini menjadi semacam pembangkit semangat dan sekaligus seruan kepada Tuhan, dan Tuhan nanti akan datang menolong. Tuhan juga menentukan pada hari-hari perayaan, pada saat korban bakaran dan korban keselamatan dipersembahkan, trompet perak ini harus dibunyikan. Nah, sekarang mari kita simpulkan 4 tujuan dari 2 trompet perak ini. Yang pertama adalah untuk mengumpulkan umat. Yang kedua adalah sebagai tanda komando untuk umat bergerak maju. Yang ketiga, untuk peringatan dalam pertempuran. Dan yang keempat, sebagai seruan kepada Allah di berbagai situasi. Nah, keempat tujuan ini menjadi gambaran dari firman Tuhan. Firman Tuhan menyatukan umat, firman Tuhan membawa umat bertumbuh, firman Tuhan menjadi bagian dalam peperangan rohani. Dan firman Tuhan menjadi peringatan di hadapan Allah yang membuat Allah akan campur tangan untuk menggenapi janjinya. Itu perikop pertama dari pasal yang ke-10. Nah, perikop yang kedua, ayat 11 sampai dengan 36, melalui tiang awan, Tuhan memimpin umatnya meninggalkan Gunung Sinai, bergerak maju menuju tanah perjanjian. Tuhan membawa mereka dari Gunung Sinai dan berkemah di padang gurun Paran. Iring-iringan umat ini mengikuti formasi seperti ini. Yang paling depan adalah Laskar Bani Yehuda. Sesudah itu, rombongan pengangkut kemah suci, yang kemudian diikuti oleh Laskar Bani Ruben. Kemudian, Bani Kehat mengangkut barang-barang dari tempat kudus dengan diikuti oleh Laskar Bani Efraim. Dan sebagai baris penutup adalah Laskar dari Bani Dan. Nah, sekarang apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari perikop ini? Tuhan ingin menggerakkan umatnya
Tuhan ingin membawa umatnya menikmati semua janji berkat-Nya yang Tuhan sediakan di tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak ingin umatnya mengambil jalan mereka sendiri. Mereka harus selalu mengikuti pimpinan dan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah kuncinya. Kunci untuk diberkati Tuhan, bahwa kita harus selalu mengikuti kehendak dan pimpinan Tuhan, barulah sukses itu menjadi berkat bagi umatnya. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.